Shalom dan selamat hari Minggu kepada segenap Jemaat GP Immanuel dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dan sehat selalu. Mari ajak segenap kerabat di rumah untuk boleh beribadah bersama-sama melalui channel YouTube GP Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, tak terasa 4 bulan sudah berlalu di tahun 2020 dan sekarang kita sudah memasuki bulan Mei. Tema kita bulan ini adalah miliki karakter Kristus di tengah badai kehidupan. Untuk kaum muda, mari kita ikut ibadah Youth pukul 11 siang melalui aplikasi Zoom. Mari saya ajak semua kaum muda penerus gereja ambil bagian di dalam ibadah Youth hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kelas pendalaman Alkitab akan kembali diadakan setiap hari Senin dan Kamis pukul 18.30 melalui aplikasi Zoom. Mari saya ajak segenap jemaat-jemaat Tuhan yang rindu untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan ikut ambil bagian di dalam kelas pendalaman Alkitab ini. Doa berantai untuk kaum ibu dan kaum muda dilakukan setiap hari sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Doa berantai untuk kaum bapak akan dilakukan setiap pukul 7 malam di rumah masing-masing. Mari saya ajak semua jemaat Tuhan untuk boleh berdoa bersama-sama, baik untuk pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, dan kita juga doakan untuk bangsa dan negara kita untuk boleh melalui masa-masa kemelut ini dengan baik. Saya ingatkan juga untuk himbauan pemerintah untuk tetap di rumah, jaga kesehatan, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Selamat berjumpa kembali ya. Kita akan sebentar masuk di dalam mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian, yaitu tak usah aku takut ya. Walaupun pada saat-saat sekarang ini kita sedang menghadapi banyak tantangan, rintangan, masalah apapun, tak usah kita takut. Karena Allah menjaga kita. Mari kita nyanyi sebelum kita berdoa. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Terima kasih Bapa atas segala berkat kasih setia Tuhan, pemeliharaan dan penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Tak habis-habisnya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada saat ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, karena kami yakin dan kami percaya Allah kami akan selalu menjagai kami, menyertai dan melindungi dan mencukupi akan setiap kehidupan kami. Dan Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh ya Bapa mendengarkan firman-Mu, berbicara bagi setiap kami, berbicara lewat hamba-Mu Bapa, sehingga kami yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan pulihkan.
yang bersedih Tuhan Engkau berikan sukacita. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu. Biarlah Engkau saja yang kami tinggikan, Engkau saja yang kami agungkan, dan Engkau yang kami muliakan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk membuka hati kami mendengarkan firman Allah. Biarlah Bapa Engkau mengurapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengan firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasihi, kita lihat kalau pada saat ini kita akan membahas 10 hal penting dalam pembentukan karakter Kristus, ya, di dalam setiap kehidupan kita. Ya, biarlah firman Tuhan katakan, biarlah engkau seperti memiliki perasaan dan memiliki hati seperti Tuhan Yesus, ya. Kita mau memiliki karakter seperti Yesus. Dan saudaraku, kita lihat satu persatu dari 10 ini. Yang pertama kita akan belajar, ya, tentang karakter Kristus, yaitu kesanggupan untuk diperlakukan kasar. Pertama, kesanggupan untuk diperlakukan kasar, dicaci maki dan dihianati tanpa ada kepahitan. Kita lihat Yesus punya karakter bahwa sekalipun dia diperlakukan kasar, dicaci maki dan dihianati, ya, tanpa ada kepahitan. Bahkan Yesus katakan bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ampunilah Bapa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah yang Tuhan mau, ya, di dalam setiap kehidupan kita. Bisa enggak kita, ya, untuk senantiasa apabila kita diperlakukan kasar, apabila kita diperlakukan tidak sesuai atau dicaci maki bahkan dihianati tanpa ada kepahitan. Apa kata firman Tuhan? Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, dikatakan apa? 1 Petrus pasal yang kedua ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ya, kita lihat saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita diperlakukan kasar, dicaci maki dan dihianati, walaupun ya tidak kita lakukan apa yang mereka cacikan kepada kita atau mereka tuduhkan kepada kita, tetapi bisakah kita tanpa kepahitan menerima semuanya seperti Yesus? Ya, kita mau belajar karakter, memiliki karakter seperti Yesus tanpa kepahitan. Sekalipun dia diperlakukan kasar, sekalipun dicaci maki, pada saat dia harus memikul salib ke gunung Golgota, dia dipukul, dia dihina, diludahi, tapi Yesus berjalan terus dan tanpa menoleh sedikit pun. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, ya, hidup. Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kalau Kristus ada di dalam kehidupan kita, Roh Kristus ada dalam kehidupan kita, kita sanggup melaluinya. Ya. Kita sanggup dicaci maki tanpa ada kepahitan. Yang kedua, dikatakan kesanggupan kita untuk menjadi miskin tanpa ada keluhan. Sekalipun mungkin kita hidup dalam kekurangan, tapi kita tidak ada keluhan. Kita lihat apa yang dikatakan di dalam satu contoh jemaat di Makedonia. 2 Korintus pasal yang ke-8 dikatakan begini, saudaraku. Kita baca 2 Korintus pasal yang ke-8, dikatakan ayat yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap
dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ya, saudara, di dalam mereka sangat miskin, sukacita mereka meluap. Ya, firman Allah katakan, jemaat Makedonia, sekalipun mereka dicobai ya dengan berat dalam berbagai penderitaan, tetapi dikatakan sukacita mereka meluap dan mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara, dalam keadaan yang sangat miskin, bukan keluhan, tapi ada sukacita yang meluap dari kehidupan mereka. Saudara, itulah jemaat Makedonia. Bagaimana dengan kita jemaat Tuhan? Ya, bisakah dalam keadaan yang mungkin terlalu keadaan apalagi pada saat ini banyak yang di PHK, pekerjaannya mungkin sedikit tertunda, dan mungkin kalau dagang orderannya, bisa nggak kita tetap mengucap syukur? Bisa nggak kita tetap bersuka cita? Ataukah kita tinggal dalam keluhan, mengeluh terus? Apakah keluhan itu bisa membuka berkat buat kita? Tidak. Ya, firman Allah katakan, justru dalam kita mengucap syukur, maka Tuhan sanggup memberkati. Yang tidak pernah kita pikirkan, Allah sanggup menyediakan bagi kita. Amin, saudara. Ada satu kisah di Habakuk, dikatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, kambing domba terhalau dari kandang, tetapi dikatakan, aku akan selalu bersuka beria-ria di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dalam keadaan yang demikian, di dalam Habakuk, Nabi Habakuk katakan, Habakuk 3 ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Nah, sekarang kita lihat keadaan pada saat ini. Kita mungkin usaha nggak ada hasil. Sekarang dagang lagi sepi. Apalah ya, kita selalu corona. Kita selalu berdoa, cepatlah lalu ini supaya aku bisa dagangku bisa maju lagi, atau usahaku bisa bangkit lagi, atau pekerjaanku supaya aku bisa bekerja kembali. Tetapi kita lihat Habakuk bilang, sekalipun pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun ayat 18, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Karena apa? Karena Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam keadaan yang miskin, yang susah, penderitaan, pencobaan yang begitu berat, semua tidak menghasilkan, tapi Habakuk bilang, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan adalah kekuatannya, Tuhan adalah gunung batunya, saudara. Bisakah kita memiliki karakter seperti Kristus? Sekalipun kita miskin, tapi hidup kita tidak penuh dengan keluhan-keluhan. Yang ketiga, dikatakan kesanggupan untuk menjadi kaya tanpa ada ketamakan. Biasa orang kaya, kita udah dikasih berkat sedikit, rasanya pingin lebih lagi. Gak pernah merasa cukup. Kita lihat apa kata firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6. Dikatakan begini, saudaraku, bahwa 1 Timotius 6 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa asal ada makanan dan pakaian cukuplah, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Apa artinya ketamakan? Orang yang tidak merasa puas, pengen kaya, udah kaya pengen kaya lagi. Saudaraku, tamak itu orang yang tidak pernah merasa puas. Tetapi firman Allah katakan, asal ada makanan dan pakaian cukup. Saudara, dikatakan tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa,
dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kita lihat, saudara yang dikasih dalam Tuhan, seringkali orang hanya ingin supaya penampilannya dilihat orang, supaya kelihatan seperti itu kita ini hebat, ya. Kita mau kesana pinjam bagaimana supaya penampilan kita. Tidak, saudara, Tuhan gak suka. Ya, Tuhan bilang cukup asal ada makanan dan pakaian cukup. Nah, kita belajar ucap syukur, ya, dengan apa yang ada pada kita. Ya, jangan tamak, jangan pengen supaya kita dihargai orang, penampilan kita harus berubah. Ya kalau ada padamu ya nggak apa-apa. Tapi daripada engkau nyusahin hati orang, nyusahin orang supaya engkau bisa berpenampilan supaya dilihat orang lebih gaya, nggak perlu, ya, nggak perlu. Jadilah dirimu seperti apa yang Tuhan mau. Nggak perlu apa kata orang. Ya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan ini. Jadi orang yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Maka akibatnya apa? Ya, sana sini, utang sana, utang sini, pinjam sana, pinjam sini. Ya, untuk supaya ya kalau orang lain bisa naik mobil, masa aku nggak bisa? Kalau orang lain bisa bergaya pergi ke wisata ke luar negeri, saya juga harus bisa. Enggak, saudara. Nggak perlu. Ya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, bahwa sukacita itu, firman Tuhan bilang, ada di dalam Kristus. Ya. Makanya Paulus katakan, bersukacitalah engkau senantiasa, karena hanya di dalam Kristus ada sukacita. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bukan kelihatan seperti kelihatan wah, enggak, saudara. Tapi belajarlah kita hidup berpadan dengan apa yang ada sama kita. Cukup ada makan, cukup ada pakai, cukup, saudaraku. Ya, kita perlu mengucap syukur. Ya, jangan tamak, jangan pengen orang lain punya kita pengen. Ya, nggak, hidup apa adanya, itu paling enak hidup. Ya, yang keempat, kesanggupan untuk mengasihi tanpa pamrih. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Allah katakan di dalam Kolose ayat pasal 3 ayat 23, ya, bahwa apapun yang kau lakukan, lakukanlah seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan mau supaya kita, ayat 23, Kolose 3, apapun juga yang kamu perbuat, ya, katakan, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, saudaraku, pada saat kita mengasihi, ya, nggak usah nanti saya memberi supaya orang itu bisa memberi kembali kepada saya, atau supaya saya dihargai, supaya saya kelihatan lebih hebat. Ya, kalau kau memberilah seperti kau memberi kepada Kristus. Nggak usah ada embel-embel yang lain. Biarlah Tuhan yang melihat apa yang kita lakukan. Amin, saudara. Seperti yang dikatakan oleh Matius. Ya, firman Allah katakan, Matius pasal yang ke-6, dikatakan begini. Pasal yang ke-6, hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah diperbuat tangan kanan. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Ya, sekarang lagi tren ini, saudara, memberi sedekah. Ya, baik gereja maupun siapa saja, saudara. Di syuting, di nikahan, televisi. Ya, anak saya satu kali bilang, ya, Susan bilang, "Mah, kita nggak beri sembako." Saya bilang, nggak usah, kamu memberi nanti, nggak usah diam-diam aja. Ya, banyak yang harus bisa diberi di depan, itu tukang beca itu banyak di depan.
tapi nggak usah mesti disunting nanti. Wah, saya mau memberi, ya. Sampai cucu saya juga kemarin saya bilang sama Philip, kamu tuh celengannya berat begitu, ya. Coba mau nggak kalau ini kita buka, kita kasih sembako sama. Oh, dia langsung boleh mak, boleh. Dia setuju. Ya, saudaraku, nah, akhirnya saya bilang ya kita berdoa dulu. Nanti kalau segala sesuatu buru-buru, nanti kamu nyesel. Semua bawa dalam doa. Karena apapun yang kita beri sama orang, kita memberi seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Bukan supaya kita dilihat, supaya kita dihormati, supaya kita dihargai, supaya kita, itu hebat tuh, ya. Ibu keluarga Ibu Mawar sampai anak cucunya juga dimana. Jadi semua kita bawa dalam doa, ya. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita mau belajar bahwa mengasihi tanpa pamrih. Amin. Kelima, kesanggupan untuk tidak dikenal tanpa ada rasa kasihan terhadap diri sendiri. Ya, sekalipun orang tidak mengenal kita, tapi ingat, Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Roma pasal 11 ayat 34 dikatakan apa saudaraku? Ya, Roma pasal 11 ayat yang ke-34 bahwa sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua dari Dia, katanya, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan. Amin, saudaraku. Ya, saudaraku, apapun yang kau perbuat, ya, saudaraku, mungkin orang tidak berterima kasih kepadamu, tapi semua kembalikan kepada Tuhan. Bukan supaya kita dikenal, ya, tapi biarlah orang mengenal Tuhan. Ya, nggak perlu kita dikenal, tapi yang penting Tuhan, orang mengenal Tuhan. Ya, dengan perbuatan kita membawa orang mengenal Tuhan, bukan supaya mengenal kita. Wah, ibu itu hebat, ibu pendeta itu hebat. Wah, ibu pendeta. Nah, kita di belakang, ya. Yesus yang di depan kita. Amin. Nama Tuhan yang dari Dia. Kita bisa memberi juga karena dari Dia dan oleh Dia, oleh Tuhan, kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan. Amin, saudara. Yang keenam, kesanggupan untuk mengalami kepuasan di dalam pasokan yang Allah berikan. Maksudnya apa? Kesanggupan untuk apa? Mengalami kepuasan, mengucap, ya, apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya dikatakan apa, saudaraku? Ya, mengucap syukur dalam segala hal. Dan dikatakan lagi oleh firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluan kita sesuai dengan kekayaannya. Allah mencukupi, Allah memenuhi kebutuhan kita. Ya. Saudara, kita belajar mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Jangan kita banding-bandingkan ke orang lain. Kok dia jemaatnya lebih banyak? Wah, saya udah begini. Kok dia gerejanya lebih bagus? Kok dia? Ya, saudara, lakukan apa yang ada di hadapanmu. Lakukan yang Tuhan sediakan bagimu. Dan ucapkanlah syukur senantiasa dalam hidup. Itu yang Tuhan mau dalam hidup. Jangan jadi orang sirik. Jangan jadi orang yang suka iri hati. Tapi biarlah kita akan selalu bersyukur. Tuhan, kami mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan. Saya mau bersaksi, ya. Sekalipun mungkin ya sudah hampir 2 bulan, ya, mungkin pemasukan sedikit berkurang, tapi pemeliharaan Allah luar biasa, dicukupkan luar biasa. Dan juga saya juga jadi rajin masak, ya. Kalau dulu gampang beli apa-apa makan di luar, bosen. Sekarang enggak, masak. Saya bisa masak
apa saja sekarang, opor ayam, sup buntut, apa ya, puji Tuhan. Tuhan memberikan pengetahuan dalam hal masak-memasak. Dan itulah kita lihat firman Tuhan bilang begini, saudara. Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Luar biasa, saudaraku. Kita tidak bergantung hidup kita dengan, ya mungkin kita Tuhan bergantung sama kolektor, tidak. Tapi kita bergantung sama Tuhan. Situasi yang sekarang yang dikatakan Tuhan bahwa sesungguhnya aku sekali-kali tidak akan membiarkan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Malah sekarang rasanya lebih happy, lebih senang, saudara. Ya, semuanya ya, saya boleh bermain ya, walaupun nggak pergi sana pergi sini, tapi saya bisa bermain penuh dengan sukacita dengan anak cucu ya, saudaraku. Dan saya juga bisa melakukan segala aktivitas kegiatan saya, memasak, apalah yang saya bisa lakukan, beberes ya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, karena ada ucapan syukur. Dulu mana pernah kepikir sama saya, oh ini horden-horden ini dicuci ya, paling tinggal panggil orang suruh cuci. Sekarang kita cuci sendiri daripada diem ya, tapi kalau kita dengan bersyukur, dengan sukacita, semua dikerjakan dengan ringan. Amin, saudaraku. Yang ketujuh, kesanggupan untuk berjalan di dalam kekudusan di tengah-tengah dunia yang gelap dan rusak ini ya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Kita lihat keadaan dunia pada saat ini ya, di sana sini ya, dunia semakin gelap. Kita lihat keluarga Nuh ya, pada saat ya saudara, manusia begitu bejat, tapi mereka tetap menjaga ya kekudusan mereka di hadapan Tuhan, sehingga mereka diselamatkan oleh Tuhan sekeluarga. Dan yang kedelapan, kesanggupan untuk melihat kesalahan-kesalahan yang lain, orang lain tanpa celaan. Bisa nggak sekali kita lihat kesalahan, tapi mari kita belajar mendoakan, bukan membicarakannya, bukan menggosipkannya, tapi kita mendoakan ya orang-orang yang punya kesalahan ya, saudara. Kita menasehati untuk sesuatu yang baik. Yang kesembilan, kesanggupan untuk tetap rendah hati di tengah sanjungan orang banyak ya, seperti apa yang dikatakan oleh Filipi, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, bahwa kita tetap rendah hati ya. Filipi 2 ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Nah, saudara, jangan pengen dipuji ya, saudaraku. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri ya. Dan jangan menganggap diri kita, oh kita lebih baik dari orang lain, oh kita lebih hebat. Enggak, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tapi biarlah ya, saudara, firman Allah katakan jangan mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Tapi biarlah kita sebaliknya, kita rendah hati dan menganggap orang lain lebih utama daripada kita. Itulah karakter Kristus. Yang ke-10, kesanggupan untuk bisa menghadapi penganiayaan dan tuduhan palsu tanpa ada pembelaan diri. Kita lihat di dalam 1 Petrus, ini ayat yang terakhir katanya. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepadanya yang menghakimi dengan adil. Firman Allah kata, kalau orang yang berbuat jahat ya, jangan kau balas dengan jahat. Serahkan pembalasan pada Tuhan ya. Biarlah kita mau ya, saudaraku, melakukan ya, membalas kebaikan ya. Balaslah, jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini saudara, 10 karakter
10 hal yang penting dalam pembentukan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Kesanggupan untuk diperlakukan kasar, dicaci maki dan dihianati tanpa ada kepahitan. Kedua, kesanggupan untuk menjadi miskin tanpa ada keluhan. Ketiga, kesanggupan untuk menjadi kaya tanpa ada ketamakan. Keempat, kesanggupan untuk mengasihi tanpa pamrih. Kelima, kesanggupan untuk tidak dikenal tanpa ada rasa kasihan terhadap diri sendiri. Keenam, kesanggupan untuk mengalami kepuasan di dalam pasokan yang Allah berikan. Ya, mengucap syukur selalu. Seberapapun yang Tuhan sediakan dan berikan, kita mau mengucap syukur. Ya, apalagi dalam situasi sekarang ini, kita mau melihat segala sesuatunya, pasti Tuhan tidak pernah lalai menepati janji. Yang ketujuh, kesanggupan untuk berjalan di dalam kekudusan di tengah-tengah dunia yang gelap dan rusak ini. Kesanggupan untuk melihat kesalahan-kesalahan orang lain tanpa celaan, tapi kita doakan. Kesanggupan untuk tetap rendah hati di tengah sanjungan orang banyak. Kesepuluh, kesanggupan untuk bisa menghadapi penganiayaan dan tuduhan palsu tanpa ada pembelaan diri atau membenci. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari pagi hari ini, siang hari ini kita mau katakan, Tuhan, berikan aku hati seperti Kristus, seperti Yesus. Ada pujian yang dulu, saudaraku, zaman dulu, seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku rindu. Ya, seperti begitulah saudaraku ya. Lagu udah 40 tahun yang lalu. Kita mau seperti Kristus dalam situasi yang begini. Kalau kita mau seperti Kristus, pasti segala sesuatu yang kita rasakan, kita lihat, kita dengar, dan kita akan senantiasa tetap terpelihara dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kita tidak takut bahaya karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas segala kasih-Mu yang begitu luar biasa, pemeliharaan dan penyertaan-Mu bagi setiap kami, dan juga bagi umat-Mu ya Tuhan. Mau berdoa bagi jemaat-Mu, bagi umat-Mu. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau mereka berbeban berat, ya Bapa, mungkin kena PHK atau mungkin pemasukannya berkurang, kami berdoa Tuhan Kau mencukupi apa yang ada pada kami, apa yang ada pada anak-anak. Dalam nama Yesus, berikan kami hati yang penuh dengan ucapan syukur. Mereka yang bersedih, ya Tuhan, Engkau hiburkan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami percaya bahwa tangan Tuhan akan senantiasa memegang kami dengan tangan kanan-Mu, membawa kami senantiasa kepada kemenangan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Biarlah berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dan sukacita di dalam Roh Kudus akan senantiasa menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, kami menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada segala yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.